Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Pinky Arsanianti, mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat histogram dan poligon frekuensi, yang mana merupakan materi dari mata kuliah Statistika Dasar. Di sini sudah terdapat soal yaitu diketahui data sebagai berikut, yang mana sudah terdapat angka-angka di dalam data tersebut. Lalu soalnya adalah A. Tentukan data tersebut ke dalam tabel distribusi bergolong ke dalam interval-interval 65 sampai 67, 68 sampai 70 dan sebagainya. B. Berapa banyak interval kelas yang kamu buat? C. Sebutkan batas-batas dan tepi kelasnya. D. Berapa panjang kelasnya? Dan E. Sebutkan titik-titik tengahnya. Maka dapat kita buat tabel sebagai berikut. Dimana di sini ada kelas, ini FI adalah frekuensi atau jumlah angka yang terdapat di data. Lalu ada XI atau nilai tengah, ada tepi bawah dan tepi atas. Yang pertama A, yaitu kita akan menggolongkan data tersebut ke dalam tabel. Di sini sudah dimasukkan dari data yang diminta adalah 65 sampai 67, yaitu di sini 65 sampai 67, kemudian 68 sampai 70 dan seterusnya. Kemudian yang B, berapa banyak interval kelas yang kamu buat? Di sini kita dapat menghitung interval kelas dengan cara K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N itu adalah banyaknya data. Di sini banyaknya data ada 40 data. Maka dapat kita masukkan ke dalam perhitungan yaitu 1 ditambah 3,3 log 40, yaitu hasilnya adalah 6,28 yang akan kita bulatkan menjadi 6. Maka terdapat 6 kelas interval. Nah, di sini bisa kita hitung kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sama seperti perhitungan yang telah kita hitung. Kemudian, yang C, sebutkan batas-batas dan tepi kelasnya. Nah, di sini kita akan menghitung batasnya. Yang pertama ada batas bawah. Batas bawah yaitu kita lihat nilai yang paling terkecil, kita kurangi dengan 0,5. Berarti batas bawahnya adalah 64,5. Kemudian 67,5, 70,5, 73,5, 76,5, dan 79,5. Kemudian untuk batas atas kita lihat nilai yang terakhir kita tambah dengan 0,5. Jadi ada 67,5, 70,5, 73,5, 76,5, 79,5, dan 82,5. Lalu yang berikutnya adalah tentukan panjang kelasnya. Di sini kita dapat menghitung panjang kelas dengan rumus P sama dengan J per K. J itu adalah jangkauan dan K adalah kelas yang tadi telah kita hitung. Jangkauan itu adalah nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Di dalam di dalam data yang telah tadi kita lihat, nilai terbesarnya adalah 80 dan nilai terkecilnya adalah 66. Maka 80 dikurang 66 dibagi dengan kelas yang telah kita hitung tadi yaitu 6,28. Maka hasilnya adalah 2,29. Dengan begitu nilai tersebut lebih dari 2, maka panjang kelasnya adalah 3. Maka kita lihat lagi ke tabel tersebut. Di sini ada 65 sampai 67 yang artinya ada angka 65,
66 dan 67, yaitu ada 3 angka. Kemudian ada 68 sampai dengan 70, yaitu berarti ada angka 68, 69, dan 70. Maka hasil tersebut sesuai dengan perhitungan yang telah tadi kita hitung, yaitu panjang kelasnya adalah 3. Kemudian yang E, sebutkan titik-titik tengahnya. Titik-titik tengahnya itu dapat kita hitung dengan cara 65 ditambah 67 dibagi 2, yaitu 66. Kemudian 68 ditambah 70, yaitu 138 dibagi 2, yaitu 69. Selanjutnya 71 ditambah 73 dibagi 2, hasilnya 72. Dari sini kita dapat melihat pola, yaitu nilai tengahnya bertambah selisih 2. Maka dapat kita teruskan menjadi, ini bertambah selisih 3, yaitu dari 66 ke 69 itu selisihnya 3, 69 ke 72 itu selisihnya 3, maka dapat kita lanjutkan menjadi 75, 78, dan 81. Nah, di sini sudah terdapat tabel yang lengkap. Dengan begitu, kita dapat membuat diagram untuk menentukan histogram dan poligon frekuensinya. Dari tabel tersebut, dapat kita lihat bahwa untuk kelas yang pertama, yaitu 65 sampai dengan 67, frekuensinya ada 3, maka di sini dia terdapat pada titik dengan frekuensi 3. Ini adalah banyaknya frekuensi, dan ini adalah banyaknya besarnya kelas. Kemudian kita masukkan nilainya, yaitu dari batas bawah sampai dengan batas akhir atas, yaitu 64,5, 67,5, 70,5, sampai dengan 82,5. Dengan begitu, kita buat diagram batang atau histogramnya dengan jumlah yang telah sesuai. Kemudian, kita tarik titik tengahnya, yaitu kita masukkan nilai tengahnya. Yang pertama ada 66, kemudian 69, lalu ada 72, 75, 78, dan 81. Dengan begitu, dari titik-titik tengah tersebut dapat kita tarik garis. Kemudian garis inilah yang kita sebut dengan poligon frekuensi. Dan diagram yang telah kita buat tadi kita sebut dengan histogram. Oke, demikian penjelasan dari cara membuat histogram dan poligon frekuensi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.